Shalom, selamat malam Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way. Satu renungan singkat yang akan memberkati hidup kita sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Yesus Kristus. Dan malam hari ini kita masih membahas dengan tema besar yaitu kasih yang terdapat dalam 1 Korintus 13. Dan malam hari ini kita akan membahas satu tema yaitu kasih itu tidak cemburu. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4c. Nah, sebelum kita baca ayat tersebut, mungkin kalau kita mendengar kata cemburu, nah, mari kita lihat apa arti kata cemburu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini saya catat ada dua arti kata cemburu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, cemburu itu berarti merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung dan sebagainya, atau dalam satu kata singkat yaitu sirik. Nah, bisa diartikan kalau kita melihat orang lain yang lebih beruntung dan lebih kaya, lebih memiliki harta yang banyak ataupun lain-lainnya dan kita sirik, maka itu definisi cemburu yang pertama, karena tidak suka atau kurang senang melihat orang lain beruntung atau berbahagia. Lalu yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata cemburu adalah kurang percaya atau curiga. Dan ini bisa disebabkan karena iri hati. Jadi contoh melihat pasangan kita berjalan dengan orang lain, tentu kita akan cemburu. Nah, ini definisi yang kedua adalah karena kita kurang percaya atau kita curiga. Ya. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 bagian yang C. Firman Tuhan berkata, kasih itu tidak cemburu. Nah, dalam ayat ini, kata cemburu ini digunakan untuk menyatakan keinginan mengingini hak milik orang lain, atau bisa dibilang iri hati. Jadi kasih itu tidak cemburu. Kata-kata cemburu di sini berarti keinginan mengingini milik orang lain, atau bisa dikatakan dengan iri hati. Dan kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 17, firman Tuhan yang berkata, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itu masuk di dalam 10 perintah Allah. Jadi, kalau kita melanggar perintah ini, karena mengingini, itu termasuk dosa. Sehingga dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu tidak cemburu. Jadi kasih itu tidak mengingini hak milik orang lain. Kasih itu juga berarti tidak cemburu, yaitu tidak iri hati. Karena cemburu adalah dosa yang akan menuntun kita kepada dosa-dosa yang lain. Jadi kita seharusnya bagaimana? Nah, seharusnya kita bersuka cita, kita ikut gembira kalau melihat teman kita berhasil, teman kita sukses, teman kita kaya. Kita turut mendukung, mensupport dengan sukacita karena ada teman, sahabat, saudara kita yang berhasil. Tapi sebaliknya, kalau kita cemburu, kita iri hati, waspada. Karena iri hati termasuk dalam perbuatan daging, dan ini bisa berlanjut ke arah mementingkan diri sendiri. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 20. Di sini disebutkan bahwa perbuatan daging adalah iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ini sangkut pautnya bergandengan. Jadi kalau kita iri hati, sudah pasti di dalam hati pikiran kita akan timbul pikiran-pikiran yang negatif dan yang membuat kita tidak suka dengan orang lain, lalu mulai timbul amarah, lalu mulai timbul keinginan-keinginan yang tidak benar, yang merupakan kepentingan diri sendiri, sehingga kita hidup dalam dosa. Dan waspada terhadap iri hati ini, terhadap perasaan cemburu yang berlebihan. Karena firman Tuhan sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya di dalam Yakobus 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita harus menjaga supaya hati kita tidak timbul iri hati, apalagi mementingkan diri sendiri.
Karena pada saat itu terjadi dalam hidup kita, maka di situ akan ada kekacauan, di situ akan ada segala macam perbuatan jahat yang didasari oleh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri itu. Nah, kasih itu mengalahkan rasa cemburu, karena kasih itu tidak cemburu. Kasih seperti apa yang tidak cemburu? Yaitu kasih Kristus. Kasih Kristus yang mengatasi segalanya, itu yang membuat kita hidup dipenuhi dengan kasih Allah, khususnya kita bisa memiliki kasih kepada sesama. Karena iri hati itu subjeknya adalah orang lain. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Kita harus dipenuhi oleh kasih Kristus. Lalu bagaimana kita dipenuhi oleh kasih Kristus? Kita akan baca ayat di dalam Mazmur, di mana Raja Daud menuliskan hal yang sangat luar biasa. Mazmur 37, ayat 1 sampai ayat 5. Firman Tuhan berbunyi demikian, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Nah, perhatikan, jangan marah karena ada orang yang berbuat jahat. Tentunya kepada kita. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kalau engkau dicurangi oleh sesamamu, diperlakukan tidak adil oleh sesamamu, jangan iri hati. Ayat 2, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tidak lama masanya. Lalu, Mazmur 37 ayat 3, ini tipsnya. Yang pertama, bagaimana kita bisa dipenuhi oleh kasih Kristus? Dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Apapun yang dilakukan orang terhadap dirimu, engkau tidak hidup bergantung kepada orang lain, tapi engkau hidup bergantung kepada Tuhan. Maka percayalah kepada Tuhan dan tetap lakukan yang baik. Karena ini adalah perintah Tuhan, supaya hidupmu dipenuhi oleh kasih Allah. Yang kedua, lanjut di ayat 3, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi tetaplah setia dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan sudah memanggil engkau, membentuk engkau menjadi satu rancangan yang indah di hadapan Tuhan. Dan saat engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal yang baik. Karena Dia Allah yang setia dan adil. Lalu kita lanjut. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi ingat, kasih itu tidak cemburu. Anda tidak perlu cemburu atau iri hati dengan orang lain. Karena apa? Saat engkau bergembira karena Tuhan, melakukan apa yang setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan dari hati kita. Apa yang dibutuhkan oleh hati kita, hidup kita, Tuhan akan sediakan. Lalu yang terakhir, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi kalau ada orang yang curang, ada orang yang memperlakukan Anda tidak adil, ada orang yang sombong, yang istilahnya mengiming-imingi Bapak Ibu Saudara dan saya dengan apa yang mereka punya, dengan kekayaan, dengan kedudukan dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara, nggak perlu bingung dengan orang lain, tidak perlu iri dengan mereka. Tetapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Nah, itulah caranya bagaimana supaya hidup kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tetap hidup baik dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Anda sudah dipanggil Tuhan, lakukan apa yang menjadi panggilan dalam hidupmu, di mana Anda berada, ditempatkan oleh Tuhan, lakukan dengan setia. Yang ketiga, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini oleh hatimu. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan hidup kita. Yang keempat, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Jangan bingung dengan orang lain, jangan cemburu dengan orang lain, jangan iri hati dengan orang lain. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan dalam hidupmu. Tuhan mengasihimu, dan serahkan hidup kita kepada Tuhan, tetap percaya, maka Tuhanlah yang akan bertindak. Itu berkat Tuhan buat kita malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.